Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidayah Allah Tabaraka wa ta'ala kita bisa berkumpul di dalam majelis yang mulia ini. Kita bisa bersilaturahim, dan juga Allah masih memberikan kekuatan kepada kita sekalian untuk menjaga satu prinsip yang harus dipegang oleh seluruh kaum muslimin. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya hidayah Allah pun patut kita syukuri dengan ikhtiar ayah bunda saat ini mengantar anak-anak tercinta ke pondok pesantren, tiada lain agar generasi-generasi putra-putri tercinta menjadi harapan di masa yang akan datang, menjadi generasi Qur'ani yang berakhlakul karimah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hidayah ini sangat mahal, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsinya, kullukum dhal illa hadaitu. Setiap kalian adalah dalam kesesatan kecuali yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastahduni ahdikum, mintalah hidayah kepada Allah, sesungguhnya Allah akan memberikan hidayah kepadamu. Jangan bosan jemaah sekalian, ayah bunda tercinta, kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah, petunjuk hanya Allah yang milik. Meminta petunjuk dan hidayah kepada Allah untuk anak-anak kita tercinta yang saat ini hidup di zaman yang penuh dengan cobaan dan fitnah. Ayah bunda tercinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata para ulama, anak adalah hibah dari Allah. Hibah artinya pemberian, dan ini adalah karunia terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Karena statusnya hibah, maka ada hamba Allah yang diberi dan ada yang tidak diberi. Ada kala seseorang suami istri sampai meninggal dunia tidak diberikan hibah anak, hibah keturunan dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hibah ini kepada siapa? Kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak diberikan keturunan sampai beliau radhiyallahu taala anha meninggal dunia. Begitupun Zainab binti Jahsh, istri Rasulullah SAW, tidak diberikan keturunan sampai wafatnya beliau. Oleh karena itu para ulama menitik beratkan kepada kita sekalian tentang hibah anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, harus disyukuri jemaah sekalian. Sehingga dari situlah muncul bahwa lillahi mulkus samawati wal ardh. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an menjelaskan ini, lillahi mulkus samawati wal ardh, hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha', Allah ciptakan sesuatu apa yang dia kehendaki. Allah ciptakan yang dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dhukur. Kadangkala Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hibah seorang anak laki-laki, terus dia laki-laki. Ada kalanya Allah memberikan kepada seorang hamba keturunan perempuan dan semuanya perempuan. Wa yaj'alu ma yasha'u aqima. Kadang-kala Allah tidak memberikan keturunan, dan ini tidak bisa kita saling menyalahkan.
Karena karunia hibah pemberian anak itu adalah otoritas kekuasaan dari Allah Tabaraka Ta'ala. Walaupun sekarang muncul, wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah, Allah menciptakan dua jenis kelamin saja di dunia ini, dzukura wa inasa, laki-laki dan perempuan. Ada muncul sekarang jinsus thalis, tipe atau jenis kelamin ketiga yang keluar dari fitrah agama yang mulia ini, wal'iyadzubillah. Padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan informasi ini kepada kita sekalian. Allah telah memberikan dzukura wa inasa. Ada sebagian dari kaum muslimin, dari hamba-hamba Allah, yang Allah berikan keturunan baku silang, laki-laki kemudian perempuan, perempuan kemudian laki-laki. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting mau di mana dan mau kemana diajak anak kita sekalian, ayah bunda tercinta. Jemaah sekalian yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak punya anak, tetapi beliau tidak pernah menyerah kepada Allah yang memiliki sifat Al-Wahhab. Allah memiliki sifat pemberi, Allah memiliki sifat hibah. Maka beliau alaihissalam selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak-anak keturunan yang saleh. Meminta kepada Allah, akhirnya Allah beri keturunan yang saleh. Karena apa? Allah fa'alul lima yurid. Allah memiliki sifat berbuat apa yang Dia kehendaki. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah Tabaraka Ta'ala, jemaah sekalian. Yang kedua, anak adalah zina. Para ulama mengatakan zina itu adalah perhiasan. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, al-mal wal banun zinatul hayati dunia. Harta dan anak adalah perhiasan dunia. Karena disebut perhiasan, maka kadangkala perhiasan ini bisa menipu seseorang, bisa menipu ayah bundanya, sehingga konsekuensi dari kita memiliki anak-anak kita, apakah anak kita akan dimasukkan, akan diarahkan ke jalan yang soleh, ke jalan surga, atau sebaliknya ke jalan neraka. Sehingga yang ketiga, kata para ulama, anak itu adalah fitnah. Anak itu adalah cobaan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ayah bundanya, untuk orang tuanya. Selain dari Allah memberikan karunia terbesar, memberikan keturunan, anak-anak kita bisa menjadi fitnah. Sehingga Rasulullah SAW, dan ini menjadi catatan para ulama untuk mengupas tuntas bagaimana menjadikan anak-anak yang soleh dan solehah berakhlakul karimah. Anak bisa menjadi potensi ayah bundanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita bisa berpotensi menghalangi kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian, ini jadi catatan ayah bunda, bisa mengakibatkan kita lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya yang sahih, yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, qala Rasulullah, innal walad, ini jadi catatan kita sekalian, innal walad mabkhalah wa majbanah wa majhalah wa mahzanah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya anak-anak kita bisa memunculkan sifat pelit,
Sesungguhnya anak-anak kita bisa memunculkan sifat pengecut. Sesungguhnya anak-anak kita bisa memunculkan sifat bodoh. Dan sungguh anak-anak kita bisa memunculkan sifat apa? Sedih. Jemaah sekalian, pelit berkaitan dengan harta. Adakala dengan anak-anak kita, harta kita tertahan karena terbebani anak-anak kita dengan biaya pendidikannya. Padahal di dalam harta kita ada hak orang lain, jemaah sekalian. Oleh karena itu baik-baiklah menyalurkan harta kita untuk kebaikan anak-anak kita, jemaah sekalian. Untuk membela agama Allah yang mulia ini tidak akan pernah rugi, jemaah sekalian. Yang kedua, anak, kata Rasulullah SAW, bisa mengakibatkan orang tuanya menjadi pengecut. Dikatakan oleh para ulama, karena kecintaan orang tua yang berlebihan. Kan ada sifat orang tua yang terlalu berlebihan mencintai anak-anaknya, sehingga dia tidak ingin dan tidak mau terlalu jauh dengan anak-anak tercintanya. Berat meninggalkan anak-anaknya ke pondok pesantren karena kecintaan yang berlebihan kepada anaknya. Orang tua tidak berani bertindak tegas ketika anak-anaknya melakukan kesalahan dan kemaksiatan. Ini sudah diinformasikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, penyebab kebodohan. Kata para ulama, ini berhubungan dengan ilmu. Ada kalanya orang tua karena terlalu cinta terfitnah dengan anak, sehingga dia banting tulang, lupa sholat, lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi apa? Demi anak-anaknya menjadi PNS, katakan. Memang ini adalah sebuah kesyukuran, mungkin adalah sebuah keinginan kita anak-anak kita berhasil, tetapi ini kadangkala, kata Rasulullah, mengalahkan fokus seorang ayah bunda, fokus orang tua untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu menuntut agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari sekian kaum muslimin bodoh tentang agama yang mulia ini. Dan yang terakhir, kata Rasulullah, dari fitnah seorang anak kepada orang tua bisa menyebabkan kesedihan. Kata para ulama, karena kesedihan yang menggeluti ayah bunda, orang tua, sehingga jiwanya tidak stabil. Potensi-potensi kebaikan dan amal soleh ditinggalkan. Maka muncullah rasa ragu, jemaah sekalian. Kita ragu tentang anak-anak kita. Kita takut anak-anak kita ketika kita meninggal dunia dalam keadaan miskin, tidak percaya dengan Allah yang memberikan rizki kepada kita sekalian. Putus asa, acuh, sehingga dia tidak, ayah bunda sekarang cuek, anaknya mau jadi apa? Padahal tugas terberat dari orang tua yang Allah firmankan dalam Al-Quran adalah menjaga keluarganya dari api neraka. Sebagian tafsir mengatakan alimu biddin, ya, menjaga orang tua kita, menjaga anak-anak kita tidak terjerumus ke dalam api neraka dengan mengajarkan, mendorong anak-anak dan keluarga kita untuk menuntut agama Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, generasi Qur'ani, generasi yang berakhlakul karimah, tentunya yang mencontoh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, akan terwujud di kemudian hari dengan dorongan, dengan ta'awun di antara kita, antara pondok pesantren dengan ayah bunda, sehingga tatanan keluarga yang diharapkan menjadi keluarga keturunan-keturunan yang soleh dan solehah di masa yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.